Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10, di mana di sekolah kita SMK Negeri 3 Makassar itu calon guru penggeraknya adalah Bu Agustia. Pada kesempatan kali ini Bu Agustia akan membawakan materi diseminasi dengan judul budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita mulai. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan ke Bu Agustia untuk menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Untuk kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan seminar tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk hadir hari ini. Baiklah, saya memulai pemaparan saya. Kita ketahui bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, kemudian yang kelima adalah posisi kontrol guru, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, termasuk di yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak Ibu guru telah memahami bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah berkebinekaan global. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Kemudian yang ketiga adalah kreatif. Kemudian yang keempat adalah bernalar kritis. Yang kelima adalah mandiri. Yang keenam adalah yang terakhir beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang kita masuk ke yang kedua adalah disiplin positif. Kita ketahui bahwa disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam
diri maupun perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita masuk ke yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga adalah pemesahan, yang keempat adalah kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, kita masuk ke bertahan hidup. Apa sih itu yang bertahan hidup? Bertahan hidup itu misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan untuk penguasaan terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sedangkan kebutuhan dasar manusia untuk yang kebebasan adalah mandiri, kemudian memiliki pilihan mencoba hal baru dan mengendalikan ke arah dirinya. Sedangkan kebutuhan dasar terakhir, kebutuhan dasar manusia yaitu adalah kesenangan, mungkin bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kita masuk ke yang keempat, yaitu tentang motivasi kebutuhan manusia. Jadi motivasi kebutuhan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah hukuman, kemudian yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah, bagaimana penerapan untuk hukuman? Kalau yang termasuk dalam hukuman itu adalah yang pertama, tindakan apa ya? Maksudnya kita ini ke siswa. Yang pertama itu, kalau dia hukuman itu tidak terencana, kemudian tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yang keempat adalah bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau fisikis. Itu yang termasuk dalam hukuman. Jadi kalau kita memberikan misalnya ke murid tiba-tiba atau tidak terencana, berarti itu termasuk dalam hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah, bagaimana kalau dia konsekuensi? Kalau dia konsekuensi itu adalah berarti dia terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nanti ini akan saya berikan contohnya yang bagaimanakah hukuman, yang bagaimanakah konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol guru. Di posisi kontrol guru ini ada namanya penghukum, ada namanya pembuat rasa bersalah, ada namanya teman, ada namanya pemantau, ada namanya manajer. Mungkin di antara posisi kontrol guru ini mungkin sudah pernah semua kita terapkan, ataukah mungkin teman-teman, bapak ibu mungkin ada yang hanya sebagai manajer, mungkin ada yang hanya sebagai pemantau, atau ada yang hanya sebagai teman, mungkin ada yang pembuat rasa bersalah, ataukah ada yang hanya penghukum saja. Jadi anak-anak ada sedikit dihukum, ada sedikit dihukum. Nah, di sini ada contoh
Ada contohnya misalnya pada saat posisi guru sebagai penghukum. Di sini kasusnya adalah adik yang terlambat hadir di sekolah. Kalau dia penghukum maka nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadir. Itu adalah penghukum. Jadi misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kemudian tanyakan misalnya pada diri kita, kalau kita di posisi itu, maka bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Mungkin ini kalau penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, mungkin anak-anak akan merasa dendam. Dia merasa tidak terima. Nah, bagaimana kalau misalnya pembuat merasa bersalah? Kalau kita berada di pembuat merasa bersalah, maka nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak-anak, kemudian lesu. Pertanyaannya mungkin kita bilang, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu kalau pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, kemudian murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Kemudian bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain karena dia dihantui dengan perasaan bersalah. Mudah-mudahan kita tidak pernah di sini ya. Nah, sekarang ini posisi kita sebagai teman. Bagaimana nada suara kita kalau kita dalam posisi teman, maka nada suara kita pasti ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Kalau posisi teman mungkin sering kita juga biasa lakukan, tetapi mungkin bukan di dalam ruangan, tapi mungkin pada saat kita bertemu dengan murid-murid kita atau siswa-siswa kita. Hasilnya kalau kita dalam posisi teman, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, tetapi belum tentu berlaku pada guru yang lain. Nah, ini kalau dia posisi teman, itu hasilnya. Jadi mungkin kalau kita sama kita dia bagus, dia baik, tetapi sesama guru yang lain belum tentu dia baik, karena
anak-anak ini akan mengandalkan kita karena dibilang oh ada di ibu ini atau oh ada di pak ini nanti yang akan membantu saya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sebagai pemantau? Kalau kita sebagai pemantau, maka nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian misalnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Kemudian Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, Adi paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, sebagai guru menjawab, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Nah, bagaimana perasaan murid yang diperlukan seperti ini? Misalnya kalau untuk pemantau ya, maka murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru juga harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahatnya karena murid tidak bisa ditinggal sendiri. Inilah risikonya kalau kita sebagai pemantau, karena kalau kita mengerjakan, kita suruh siswanya mengerjakan misalnya, pasti kita tunggui lagi. Itu untuk pemantau. Saya juga biasa melakukan ini, biasa sebagai teman, biasa sebagai pemantau. Nah, posisi yang terakhir itu adalah posisi manajer. Kalau dia manajer itu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, misalnya contohnya guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Maka Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Nah, guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Maksudnya di sini adalah bagaimana dia supaya dia tidak terlambat lagi. Nah, Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak, mungkin terkait dengan tugas ini untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi kalau manajer itu tidak langsung memberikan hukuman, tetapi dia dulu menanyakan sebenarnya apa kondisi atau bagaimana menyelesaikan keterlambatannya, ataukah dia tidak mengerjakan tugas. Jadi kita bertanya dulu sebenarnya. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Maka pada posisi manajer ini maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenggah gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi kalau di manajer itu fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Kita harapkan sebenarnya di posisi kontrol ini, kita sebenarnya berada di posisi manajer. Yang paling perlu kita hindari adalah posisi penghukum. Kalau yang lain, kalau teman mungkin kalau di dalam kelas mungkin sebenarnya tidak dipakai, mungkin kalau di luar boleh.
Nah, sekarang ini ya, contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan pada guru. Nah, kalau dia penghukum, maka berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Jadi kalau kita sebagai penghukum, anggaplah ini anak-anak ini tidak ini, pasti kita sudah ada ini sambil berkacak pinggang. Pasti itu yang kita lakukan di depan kelas. Kenapa ini? Ataukah ada anak-anak yang terlambat? Pasti kita sudah menunggu di depan dan siap-siap untuk menghukum dia. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, maka pasti kata-katanya, kesekian kali ibu sudah ingatkan, ataukah kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu kalau membuat rasa bersalah. Nah, bagaimana kalau posisi sebagai teman? Pasti dia akan berkata, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau selesai kita main games. Ya, mungkin ini ya kalau dia posisi teman. Nah, bagaimana kalau dia di posisi pemantau? Adalah kamu sudah melakukan kesalahan dan mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, bagaimana kalau dia di posisi manajer? Ini dia. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Kemudian dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi selalu ada kata-kata pertanyaan yang bagaimana murid bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan contoh di atas. Posisi kontrol apakah aku? Jika kita begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa kita ini? Ya, jadi pada posisi kontrol apakah aku? Kalau kita berbicara, saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat rasa bersalah. Kita lihat jawabannya ya. Ya, adalah membuat rasa bersalah. Nah, kita coba di contoh yang ini. Posisi kontrol apakah aku? Semisalnya ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ya, penghukumnya karena ini tiba-tiba saja, langsung saja memberi hukuman tanpa menanyakan sebenarnya kenapa dia ini datang terlambat. Kita lihat dulu. Ya, betul sekali. Itu adalah posisi penghukum. Nah, kira-kira kalau yang ini, posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini termasuk posisi kontrol apa dari kalimat tadi itu? Ya, ini adalah posisi manajer. Karena ada pertanyaan, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, ini adalah posisi manajer. Nah, sekarang ini, kalau posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Posisi kontrol apa itu? Apakah dia penghukum? Apakah dia merasa bersalah? Atau dia manajer kah? Atau dia sebagai teman kah? Atau sebagai pemantau? Ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Ya, posisi sebagai teman. Karena ada kata mengajak, ayolah. Jadi bahasanya tidak terlalu resmi. Nah, sekarang yang terakhir adalah posisi kontrol apakah aku? Jika ini, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ya. Ini termasuk dalam posisi pemantau. Nah, dari kelima posisi kontrol ini,
mudah-mudahan kita semua berada nantinya di posisi pemantau. Sebenarnya posisi yang lain semua ini, tetapi yang paling perlu dihindari adalah walaupun ada posisi kontrol itu adalah penghukum. Jadi kita sebagai guru janganlah kita berada di posisi penghukum. Nah, materi kita tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini pasti teman-teman, Bapak Ibu guru sudah pernah melakukan keyakinan kelas ini. Kalau dulu kan biasa mungkin kontrak dengan siswa. Kalau di perkuliahan misalnya kontrak perkuliahan itu biasanya diadakan di awal pertemuan. Pernah juga itu ada namanya kesepakatan. Jadi kita tahu keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu mirip dengan tata tertib di sekolah. Tapi kalau kita di kelas itu adalah cuma kalau dia keyakinan kelas itu adalah disepakati oleh dibuat oleh bapak guru dan murid. Ini ada contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, sesuatu yang ya, bagus sekali. Jawabannya Nalita adalah keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini kelas. Tetapi anak-anak paham ya? Tahu maksudnya keyakinan kelas ya? Jadi senang sekali tadi yang dibilang masa keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini dalam kelas. Keyakinan kelas sama dengan yang ada di sekolah, peraturan yang ada di sekolah. Tetapi keyakinan kelas ini intinya kecil, jadi hanya mewakili kelas kita. Dan di mana keyakinan kelas ini itu harus diukur oleh guru dan siswa. Jadi peraturan ini ditetapkan supaya kita semua sepakati antara guru dengan siswa. Oke. Nah, keyakinan kelas. Ada yang tahu contohnya keyakinan kelas itu apa? Nah, siapa angkatan? Iya, angkat. Ya, memperhatikan guru pada saat dia menjelaskan pelajaran. Ada lagi yang tahu? Ya. Ya, ketika pelajaran dimulai dilarang pegang HP. Ada lagi yang tahu? Yang kedua, contohnya dapat tertib yang ada di sekolah. Ada yang tahu? Ya, ada waktu yang lain. Misalnya saling menghargai. Ya. Tetapi perlu diingat, keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Misalnya, jangan buang sampah di sembarang tempat, diganti menjadi kata-kata kira-kira. Mereka jangan buang sampah. Itu kan kebenaran yang bukan. Nah, kalau dia kalimat positifnya ada. Ini jangan ya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh-contoh untuk keyakinan kelas. Sekarang itu bagikan silakan anak-anakku tulis di sini
dulu. Kemudian yang kedua, menentukan tugas tepat waktu. Sebenarnya ini ada tepat waktunya, apa keyakinan ini. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian laksanakan kegiatan kebersihan yang telah dilakukan. Jadi ini adalah yang telah lihat ya. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai. Saya yang pertama tidak ingat hargai dan menghormati dulu. Berarti itu sudah masuk ya. Yang kedua, ketika pembelajaran saya siswa diharapkan tidak main HP lagi. Nah, kira-kira kalau ini tidak main HP lagi, apakah itu masuk terima positif atau tidak? Jadi kalau tidak itu terjadi apa? Tidak boleh. Sebenarnya bisa mengaktifkan HP pada saat jam pelajaran. Itu jadi tidak ada kata-kata jangan tidak ingin mengaktifkan. Jadi sudah ada beberapa yang jelas. Tadi ini yang pertama menghargai dan menghormati dulu. Kemudian yang kedua menentukan tugas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian melaksanakan kegiatan kebersihan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga adalah ini menonaktifkan HP pada saat pembelajaran. Kalau ini datang tepat waktu tadi sudah ada ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya sudah ada. Kemudian saling menghormati sudah ada ya. Jadi ini sekarang ini sudah ada. Kita lanjut lagi. Tidak bisa bercerita saat pembelajaran, tidak mengikuti kelas. Nah, kalau terganti dengan kata-kata positif ini menjadi apa ini? Tidak bisa bercerita saat pembelajaran, tidak mengikuti kelas. Diganti dengan mungkin jangan ada tidak dengan jangan. Jadi pada saat ini bisa pada saat yang pelajaran fokus pada mata pelajaran. Mungkin tidak dengan fokus saja ya. Selanjutnya harus mengikuti peraturan di sekolah. Ini lingkupnya terlalu luas ya, ini kita di dalam kelas saja. Apa yang harus ini dilakukan pada saat jam pelajaran. Kemudian membuka kopi ketika masuk di kelas. Berarti aturannya ini kita ganti menjadi pada saat pembelajaran pakaian harus rapi ya, harus berpakaian rapi dan bukan tidak harus berpakaian rapi, harus berpakaian sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Ini yang dari tempatnya ya. Kemudian ini ada yang selanjutnya, ada yang selanjutnya di sini terbalik. Ini datang tepat waktu, memperhatikan buku, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kegiatan. Ini semua sudah ya. Ada yang sama, dari yang sama kita simpan yang jadi pada saat yang pelajaran dimulai. Pada saat yang pelajaran dimulai, sampah pada tempatnya. Pelajarannya di sebelah ya. Ada yang
Yang pertama tadi yang saling menghargai. Terakhir adalah dengar menyimak ucapan guru saat sedang menjelaskan atau sedang bercerita. Sekarang perhatikan, jadi setelah kalian nanti mendengar semua apa yang mereka tentang keyakinan kelas, maka kita sepakati keyakinan kelas kita adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi sepakati kelas kita ada 8, yaitu yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati baik kepada guru dan teman. Kemudian yang kedua adalah datang tepat waktu. Yang ketiga adalah fokus pada saat belajar. Kemudian yang keempat membawa sampah pada tempatnya. Yang kelima adalah menonaktifkan HP pada saat pembelajaran. Kemudian melaksanakan tiket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ini itu saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati hari ini. Ya, untuk pertemuan keyakinan kelas hari ini cukup sekian. Terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di keyakinan kelas itu, kalau kita sudah buat keyakinan kelas, maka yang kita sepakati dengan murid itu sebaiknya itu kita buat di karton kah, atau kita buat di Word, kita ketik, kemudian bertanda tangan semua murid, supaya kalau ada yang melanggar atau yang ini sisa kita tanyakan, misalnya keyakinan apa yang kamu langgar. Kalau bisa keyakinan kelas itu sebenarnya ditempel di kelas, supaya anak-anak bisa melihat terus, oh sebenarnya ini adalah kesepakatan kita. Kalau dulu misalnya kita biasanya ada kontrak, tapi biasanya kontrak itu biasanya kita yang menentukan. Ini yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 kita hanya menyampaikan ke siswa. Tetapi sekarang apalagi kita di kurikulum merdeka, sebaiknya itu memang ada setiap kali kita masuk di awal itu kita membuat keyakinan kelas, kemudian disepakati dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir itu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, dan memperbaiki dirinya. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di mana segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan, yang itu menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan. Sebenarnya segitiga restitusi mungkin semua Bapak Ibu guru pernah melakukannya di sekolah atau di siswa kita sudah lakukan, tetapi mungkin kita tidak tahu, oh ternyata ini namanya segitiga restitusi. Begitu juga dengan saya, sewaktu saya pelajari ini segitiga restitusi, apa sih itu? Apa sih yang dimaksud ini tahapan segitiga restitusi? Tetapi begitu melihat tahapan-tahapannya, oh ternyata sudah pernah dilakukan, cuma namanya kita tidak tahu bahwa oh itu adalah segitiga restitusi.
Nah, di segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Di sini berbuat salah, misalnya dulu itu kata-katanya misalnya berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah yang termasuk adalah menstabilkan identitas. Nah, bagaimana kalau validasi tindakan? Kalau validasi tindakan yaitu kata-kata kita itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Atau kata-kata kita bisa saja adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah biasa kata-kata kita kalau di validasi tindakan. Nah, bagaimana di menanyakan keyakinan? Kalau dia menanyakan keyakinan, biasa kata-kata kita ada apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu menjadi orang seperti apa. Nah, ini mungkin pernah anak kita ada masalahnya, kemudian kita panggil, sebenarnya secara tidak langsung itu kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Saya ada contoh ini tentang segitiga restitusi. Dari pagi itu mendengar kamu berkelahi ya sama. Iya, saya kesal. Kenapa kamu kesal? Bagian itu kata saya. Oh begitu ya, wajar kalau kamu seandainya ibu ada di posisi kamu, pasti ibu juga akan mau. Apa yang kamu lakukan sama anak dia? Saya berpikir dan perlu juga terbanyak dewasa ini. Saya tidak terima. Tapi saya sudah minta maaf dan dia juga sama. Nah, kamu tahu kan apa alasan Alfian sampai menjadikan kamu? Coba kamu pikir. Kamu malas sampai menyari dari Alfian. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak, Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Saling menghormati antara teman, Bu. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting atau tidak? Belum. Jadi kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat sedang marah? Saya harus lebih sabar, Bu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu akan memberikannya? Ya, saya akan memperbaiki. Nah, seperti itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian silakan kembali ke kelas. Nanti ibu kasih uang untuk memberi pamer yang bisa ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutris Pradana dari kelas 1 Saya sedang berdiskusi dengan Ibu Agustia tentang bagaimana cara mengendalikan marah dan emosi terhadap teman kelas saya yang menjatuhkan kabar saya. Terima kasih Ibu Agustia atas bimbingannya dan kembali tambal barunya. Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya di kelas atau di ruangan Bapak Ibu memanggil siswa kalau ada bermasalah. Cuma mungkin itu kita belum tahu bahwa ternyata ini adalah segitiga restitusi. Itu salah satu contohnya tadi. Mudah-mudahan bukan HP-nya yang jatuh. Karena kalau HP-nya ini dan harus diganti, bagaimana lah dengan kita ini? Ya. Apakah kita harus membelikan HP baru? Ini adalah contoh yang kedua ya. Silakan salam. Ya, Bu. Kamu pasti tahu kenapa ibu panggil ke sini. Ya, Bu. Ibu sudah beberapa kali melihat kamu makan di saat ibu menarikkan pembelajaran. Ya, Bu. Saya minta maaf. Menurut kamu, apakah perbuatan itu salah atau benar? Salah, Bu.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita bisa kesalahan itu tidak terulang lagi? Apakah ibu boleh tahu kenapa kamu melakukan itu pada saat yang pelajaran itu? Boleh Bu, saya makanya dapat belajar langsung karena saya belum sarapan dan saya tidak konsentrasi pada saat belajar. Oh ternyata begitu. Jadi akhirnya kali sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu, karena dengan sarapan itu untuk menambah nutrisi sehingga pada saat nanti belajar konsentrasi kalian itu bisa terfokus. Ya Bu. Ya, kita kan sebelumnya pernah melakukan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini? Konsentrasi dan semangat belajar. Nah, sekarang keyakinan kelas apa yang pertama? Maka pada saat waktu belajar tidak mengganggu konsentrasi belajar. Nah, sekarang kamu kan sudah menyadari apa kesalahan. Apakah kamu akan memperbaikinya? Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Irsan, kelas 10 TKJ 1. Terima kasih Bu Agustia atas diskusinya dan pengertiannya. Saya menyadari kesalahan saya, maka pada saat waktu belajar sehingga mengganggu konsentrasi saya saat belajar. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih Bu Agustia. Itulah tadi pemaparan kami tentang penerapan segitiga, dan untuk materi semua pemaparan saya sudah selesai. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari kegiatan diseminasi oleh Ibu Agustia. Mengingat masih ada waktu, kami membuka sesi diskusi ya, sesi diskusi. Jadi bukan di sini Bu Agustia atau yang lain merasa mempunyai pengetahuan yang lebih, tapi kita sharing ya, kita sharing mengenai materi yang dibawakan Bu Agustia, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan mungkin yang menarik dari pemaparan Bu Agustia itu yang menurut catatan saya adalah di posisi kontrol. Mungkin kita bisa berbagi apakah bapak-bapak, ibu-ibu punya pengalaman mengenai siswa dan di mana posisinya pada saat itu. Ada yang bisa memberikan pengalaman atau berbagi pengalaman mengenai posisi kontrol? Mengingat seperti yang tadi disampaikan Bu Agustia di materinya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Diharapkan kita semua itu berada di posisi yang terakhir, yang manajer. Tapi kita juga melihat kondisi, dan biasanya kan tidak bisa kita memposisikan ya seperti itu, karena ada kondisi-kondisi tertentu. Bahkan kalau memang bahasanya kalau setan sudah lewat seperti itu, mungkin kita sudah ada di posisi yang pertama, penghukum. Ini jangan sampai terjadi, karena biasanya kalau posisi-posisi yang seperti nomor 1 itu banyak kasus gurunya yang dipolisikan dari orang tua. Ya paling tidak juga seperti posisi teman, ya posisi teman kan itu juga sebaiknya kita hindari di posisi teman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Mengingat yang kita ajar itu
ada beberapa itu kalau bisa dibilang hampir seumuran atau mungkin ditanggap kita punya adik. Nah, karena mereka kan fasenya adalah fase remaja, jadi beda perlakuannya. Kalau mungkin yang di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama mungkin bisa kita seperti itu, karena tidak akan dimaknai lebih, ya. Tapi kita usahakan paling tidak anak-anak apabila merasa bersalah itu dia mengakui dulu apa yang dia lakukan. Terlalu panjang mungkin yang saya sampaikan, yang tadi saya yang diminta itu ada enggak teman-teman yang punya pengalaman, ya, ada pengalaman kira-kira seperti apa responnya Bapak Ibu terhadap kejadian-kejadian yang pernah dialami. Paling tidak itu bisa menjadi pelajaran buat kita, ya, buat kita bagaimana nanti misalnya kita dihadapkan pada kondisi tersebut, apakah kita bisa mengambil makna, oh harusnya saya lakukan seperti ini. Saya persilakan bapak-bapak ibu yang mau bercerita lah mengenai kondisi-kondisi atau hal-hal yang berkaitan dengan tadi. Dan yang terakhir yang juga penting adalah di segitiga restitusi. Bagaimana siswa-siswa yang melakukan kesalahan bisa kita mengembalikan dia posisinya kembali normal, ya, agar pada kegiatan pembelajaran bisa mengikuti pembelajaran dengan seperti biasanya. Bapak Ibu mungkin ada pengalaman. Kita di sini adalah tujuan kami adalah sebenarnya adalah berbagi atau sharing. Mungkin di berbagi ini mungkin ada juga Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri tentang apakah itu posisi kontrol ataukah di posisi segitiga restitusi. Karena misalnya di posisi kontrol itu kan memang ada 5 posisi kontrol itu, tetapi disarankan sebaiknya kita jangan ada di posisi pertama, walaupun ada itu adalah posisi penghukum. Itu maupun ya ini bisa diterapkan apakah di keluarga atau di sekolah. Sebaiknya jangan. Kalau bisa memang seharusnya adalah kita di posisi manajer. Karena kalau di posisi manajer ini kita tahu kita tidak menghukum kita punya murid atau kita punya anak misalnya, tetapi kita bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalahnya. Kita menanyakan sebenarnya kenapa dia sampai melakukan hal itu. Jadi tidak begitu mendengar ada masalahnya langsung saja kita marahi atau bagaimana. Tetapi kalau kita di posisi manajer berarti kita memberikan kenapa dia sampai begini dan bagaimana anak ini bisa bertanggung jawab dengan permasalahannya. Mungkin ada Bapak Ibu punya pengalaman misalnya di kelas ada siswanya kayak terlambat atau tidak mengerjakan tugas misalnya, ataukah Bapak Ibu punya pengalaman di membuat keyakinan kelas misalnya, bagaimana tahapannya Bapak Ibu misalnya? Tadi kayaknya sudah bercerita sama tentang membuat keyakinan kelas, ya. Mungkin sama lah yang sudah disampaikan bahwa itu sama pada saat kita membuat kontrak belajar. Jadi itu kan kontrak belajar kita lakukan pada saat awal pertemuan pertama. Jadi mungkin ini keyakinan kelas juga sama, ya. Jadi pada saat pertemuan pertama. Jadi seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang pernah saya lakukan, kontrak belajar atau keyakinan kelas ini tadi disampaikan bahwa sebaiknya ditempel di kesepakatan itu ditempel di kelas. Jadi kalau menurut saya kalau 12 mata pelajaran berarti 12 tempelan yang harus kita tempelkan di kelas itu setiap mata pelajaran. Jadi kalau saya sebelumnya yang pernah saya lakukan, saya suruh anak-anak menulis di depan buku masing-masing, ditulis keyakinan kelas yang kita buat.
Jadi setiap siswa ada di halaman pertama bukunya. Kalau menurut saya mungkin sebaiknya seperti itu, mungkin kalau menurut saya. Karena kalau kita menempelkan setiap mata berarti 12 keyakinan kelas itu harus kita tempel di kelas. Jadi kalau menurut saya, kalau yang pernah saya lakukan, jadi saya tuliskan saya suruh anak-anak menuliskan di awal bukunya di halaman pertama di buku mata pelajaran fisika misalnya. Ya. Jadi kemudian selanjutnya yang tentang apa tadi ya, kontrol ya, posisi kontrol. Posisi kontrol yang ingin saya berikan pengalaman saya, karena mungkin yang sedang terjadi pada saat semester ini ada kejadian di kelas, ada salah satu kelas di situ ada anak, karena mungkin saya merasa saya di kelas itu agak tegas ya dalam pada saat proses pembelajaran. Jadi mungkin ada siswa yang kurang sependapat dengan saya, tidak bisa menerima apa yang saya terapkan seperti itu. Ada siswa yang saya sudah tahu siapa siswanya, karena saya mengenal ini karakternya seperti ini dan saya merasa bahwa ini pelakunya. Saya keluar dari kelas kemudian saya diteriaki dan tentu saya merasa tidak enak. Kemudian pada saat keluar nilai, anak ini saya tidak berikan nilai dengan harapan anak ini datang ke saya dan menanyakan apa kesalahannya. Dan kemudian di situ akan saya sampaikan kesalahannya ini untuk menyadari bahwa dia melakukan hal yang tidak benar. Jadi saya maksudnya apakah saya posisi saya di situ sebagai penghukum atau bagaimana? Karena memang kita harus memberikan budaya positif kepada siswa bahwa dia tidak boleh kurang ajar sama gurunya. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Justina. Tentang keyakinan kelas, memang sebaiknya itu ditempel. Tetapi kita tidak melihat itu bagusnya. Sebenarnya keyakinan kelas itu mungkin setiap mata pelajaran memang harus, tetapi kita bisa melihat dari kesekian itu kita ambil keyakinan kelasnya yang sama. Kemudian bisa kita dari sekian 12 mata pelajaran itulah menjadi satu keyakinan kelas kita gabungkan, kemudian kita tempel di satu tempat. Kan sebenarnya keyakinan kelas memang sebaiknya kan setiap guru. Caranya ibu itu memberikan misalnya untuk di setiap bukunya. Tetapi sebaiknya kan keyakinan kelas itu kalau kita sudah sepakati harus bertanda tangan antara siswa dengan kita bahwa inilah keyakinan kelas kita. Kemudian misalnya guru lain juga. Jadi sebaiknya kalau pemahaman saya tentang keyakinan kelas, sebaiknya itu kan masing-masing guru sudah ini. Kemudian kita bisa merembukan dengan semua dari yang mengajar di kelas itu sebenarnya keyakinan kelas kita apa. Kemudian kita buat dari semua keyakinan kelas 1 sampai sekian dari semua guru itu yang berbeda kita tempel di semuanya. Misalnya guru 1 sampai 5, mungkin guru ini sampai ini pasti ada yang sama. Nah, dari sekian itulah misalnya mungkin dari 15 guru ya, kalau kelas 10 dari 15 guru itu terbentuk satu keyakinan kelas, mungkin hanya 10 tercakup di semuanya. Itulah yang ditempel di kelas. Jadi siswa sudah meyakini bahwa oh ini adalah yang harus kita patuhi. Jadi ada keseragaman sebenarnya di dalam kelas itu. Jangan sampai oh iya kalau di mata pelajaran ini tidak ada di kesepakatan kelas kita tidak menonaktifkan misalnya. Cuma di kelasnya ibu saja kita harus menonaktifkan misalnya. Jadi ada keseragaman. Ya, maksudnya kalau misalnya HP, ada beberapa guru yang mestinya memperbolehkan anak-anak melihat internet mengenai pelajaran itu misalnya. Sementara di pelajaran lain tidak membutuhkan itu, berarti apakah itu tidak boleh diterapkan dalam keyakinan kelas? Boleh Bu. Kita tambahkan bisa menggunakan HP pada saat guru mengizinkan. Jadi ada kata guru. Jadi kita ganti seller itu dengan ganti dengan misalnya siswa diperbolehkan menggunakan HP
jika guru mengizinkan. Jadi kalau tidak ada yang mengizinkan, dan kita bisa jadi setiap kali masuk anak-anak sudah paham. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Oh iya, kalau ibu ini sembarang saja bajunya, kalau ibu ini, jadi anak-anak sudah yakin. Oh iya, keyakinan kelas kita di kelas misalnya TKJ 1 ini 1 sampai sekian. Jadi itu berlaku. Yang catatannya ibu juga itu sudah bagus juga dengan menulis di buku. Jadi setiap kali masuk anak-anak sudah paham kok kalau di buku ini, tetapi sebaiknya mungkin itu ditempel dan semua berlaku. Iya. Itu untuk keyakinan kelas. Kemudian untuk posisi kontrol, sebaiknya memang kontrol kita itu posisinya ada di manajer. Tapi pada saat tadi ibu menjelaskan tentang bagaimana misalnya ada yang berbuat salah sama ibu, kemudian pada saat di terakhir pembelajaran ibu tidak memberikan nilai, sebenarnya itu masih penghukum. Sebaiknya pada saat memang terjadi kejadian itu, bisa saja ibu memanggil anak tersebut, ataukah kita bisa menyampaikan ke wali kelasnya, dan wali kelas memanggil anak ini, kemudian kita gunakan segitiga restitusi untuk membuat ini anak-anak bagaimana cara penyelesaiannya. Tetapi mungkin sebelumnya memang kita tidak pahami, mungkin sebelumnya saya juga biasa pernah melakukan itu, tetapi mungkin setelah kita nanti mengetahui, oh ya sebaiknya harusnya begini, sebaiknya begitu, ada apa-apa langsung panggil siswa yang bersangkutan, kemudian kita tanya kenapa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin itu Bu, kalau menurut saya sebaiknya dihindari memang menghukum, sebaiknya dihindari. Jadi pada saat ada permasalahan begitu, jadi langsung saja kita panggil anaknya. Di samping juga siapa yang bertanggung jawab di kelas itu berarti wali kelasnya juga harus tahu. Kemudian siswa yang melakukan kesalahan itu kita proses. Iya. Jadi tidak ada kalau kita sudah proses ternyata anaknya masih melakukan hal itu, ya apa boleh buat? Mungkin itu dari saya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mengikuti kegiatan seminar atau diseminasi budaya yang positif calon guru penggerak angkatan 10 yang dibawakan oleh Ibu Agustia banyak memberikan manfaat buat kita. Saya pesankan jangan melihat apa yang dilakukan Bu Agustia hari ini berat, jadi tidak ada yang mau mendaftar untuk angkatan guru penggerak angkatan berikutnya. Jadi tetap semangat teman-teman, karena semua butuh proses. Dan saya pikir apa yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya di kemudian hari. Itu yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu yang telah mendukung suksesnya kegiatan diseminasi ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.